Dalam pencarian kebijaksanaan dan kebahagiaan, manusia selalu terpikat oleh filosofi kuno, dan salah satunya adalah Stoicisme. Namun, dalam perjalanan ini, kita sering kali tidak menyadari betapa dalamnya pengaruh dan kebijaksanaan yang terkandung dalam ajaran Stoik. Kebenaran yang telah diwariskan oleh para filsuf Stoik tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga menjadi panduan untuk hidup yang penuh makna dan bahagia. Dalam menjelajahi kebijaksanaan Stoik, kita menemukan bahwa hubungan sehat adalah salah satu aspek penting yang menjadi fokus. Para Stoik menekankan pentingnya mengendalikan diri, menjaga ketenangan batin, dan mengembangkan kesadaran akan nilai-nilai yang mendalam dalam setiap interaksi manusia. Dalam konteks hubungan dengan wanita, prinsip-prinsip Stoik menawarkan pandangan yang kaya akan makna dan relevan dalam menjalin hubungan yang sehat dan penuh pengertian. Prinsip yang pertama, kendalikan ego Anda, bukan dia. Seorang penganut Stoicisme tidak pernah membiarkan ego mereka mengatur jalannya hubungan. Mereka memahami bahwa hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling pengertian dan penghargaan, bukan dominasi atau keinginan untuk mengontrol. Dalam konteks Stoicisme mengajarkan kita untuk mengendalikan dorongan-dorongan egois yang mungkin muncul dalam interaksi dengan orang lain, terutama dalam hubungan. Ego sering kali membuat kita terjebak dalam keinginan untuk dominasi, pengakuan, atau keinginan untuk mengontrol pasangan kita. Namun, dalam filosofi Stoik, kesadaran akan ego dan kemampuan untuk mengatasinya merupakan tanda kedewasaan spiritual. Ini berarti kita harus mampu menahan diri dari keinginan untuk selalu benar atau untuk memaksakan kehendak kita atas orang lain. Sebaliknya, kita diarahkan untuk memprioritaskan hubungan itu sendiri, bukan kepentingan diri kita sendiri. Dengan mengendalikan ego, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis, saling menghormati, dan penuh pengertian dengan orang lain, termasuk pasangan kita. Artinya, kita belajar untuk mengalahkan ego kita demi kesejahteraan bersama, memperkaya hubungan kita dengan kebijaksanaan, dan membangun kedekatan yang lebih dalam. Pelajaran yang kedua, praktikkan kesabaran dan pengertian. Dalam hubungan, kesabaran dan pengertian adalah kunci. Seorang Stoik memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan dan perjalanan hidupnya sendiri. Mereka bersedia untuk mendengarkan, memahami, dan mendukung pasangan mereka dalam setiap langkah perjalanan. Praktikkan kesabaran dan pengertian merupakan inti dari ajaran Stoicisme yang mengilhami kita untuk menavigasi hubungan dengan bijaksana dan empati. Kesabaran adalah kunci untuk memahami bahwa setiap individu memiliki perjalanan hidupnya sendiri dengan tantangan dan pertumbuhan yang unik. Dalam konteks hubungan, kesabaran memungkinkan kita untuk memberikan waktu kepada pasangan untuk berkembang dan menyampaikan diri mereka dengan baik. Sementara itu, pengertian memungkinkan kita untuk melihat dunia melalui sudut pandang orang lain, membangun empati dan kedekatan yang lebih dalam. Dengan mempraktikkan kesabaran dan pengertian, kita membuka diri untuk belajar dari pengalaman bersama, membangun fondasi yang kokoh untuk komunikasi yang sehat, dan membentuk hubungan yang lebih erat dan penuh makna. Hal ini juga mengajarkan kita untuk menghormati waktu dan perjalanan individu, membantu kita meresapi kebijaksanaan dari setiap interaksi, dan memperkuat ikatan emosional yang kita miliki dengan orang-orang di sekitar kita. Pelajaran yang ketiga, jangan biarkan emosi menguasai. Emosi yang merusak adalah musuh dari kedamaian batin. Seorang Stoik mempraktikkan kendali diri dalam menghadapi emosi yang muncul, tidak membiarkan amarah atau kecemburuan merusak kedamaian hubungan. Dalam Stoicisme menyoroti pentingnya mengelola emosi dengan bijaksana dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan. Stoik percaya bahwa emosi yang tidak terkendali dapat mengganggu ketenangan batin dan merusak kualitas hubungan. Oleh karena itu, mereka menekankan perlunya mengembangkan kekuatan untuk tidak terbawa arus oleh emosi yang merusak seperti amarah, kecemburuan, atau kesedihan yang berlebihan. Bagi seorang penganut Stoicisme, mengelola emosi berarti memahami asal-usul emosi tersebut dan menentukan bagaimana kita akan meresponsnya dengan bijaksana.
Daripada terburu-buru bertindak atas impuls emosional, Stoik mengajarkan kita untuk mengambil langkah mundur, merenungkan dampak dari tindakan kita, dan membuat keputusan yang didasarkan pada akal budi yang tenang. Dengan tidak membiarkan emosi menguasai, seseorang dapat menjaga kejernihan pikiran dan menjalani hubungan dengan kesadaran yang lebih besar. Ini membuka ruang bagi komunikasi yang lebih baik, penyelesaian konflik yang lebih efektif, dan pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Dengan demikian, prinsip ini menawarkan pijakan kuat bagi hubungan yang sehat dan harmonis di mana kedamaian batin dan pengertian saling melengkapi. Pelajaran yang keempat, berkomunikasi dengan jujur dan terbuka. Komunikasi yang jujur dan terbuka adalah pondasi dari hubungan yang sehat. Seorang Stoik tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati. Prinsip berkomunikasi dengan jujur dan terbuka dalam Stoicisme menggarisbawahi pentingnya membangun komunikasi yang transparan dan tulus dalam hubungan. Stoik percaya bahwa komunikasi yang jujur dan terbuka adalah pondasi yang kuat untuk membangun kepercayaan, pemahaman, dan kedekatan yang mendalam antara individu. Dalam konteks hubungan, berkomunikasi dengan jujur berarti berani menyampaikan pemikiran, perasaan, dan kebutuhan dengan tulus tanpa menyembunyikan apapun. Ini menciptakan ruang untuk kejujuran yang memungkinkan kedua belah pihak untuk memahami satu sama lain dengan lebih baik. Tidak hanya itu, berkomunikasi dengan terbuka juga melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan tanpa prasangka. Ini memungkinkan setiap pasangan untuk merasa didengar, dihargai, dan diterima sepenuhnya dalam hubungan. Dengan mempraktikkan prinsip ini, hubungan menjadi lebih kuat, lebih stabil, dan lebih mampu mengatasi tantangan yang muncul. Keterbukaan menciptakan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan saling pengertian yang lebih dalam, memperkuat ikatan emosional dan spiritual antara pasangan. Oleh karena itu, berkomunikasi dengan jujur dan terbuka adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang sehat, berkelanjutan, dan memuaskan. Pelajaran yang kelima, hargai batas-batas pribadinya. Setiap individu memiliki batas-batas pribadi yang perlu dihormati. Seorang Stoik memahami pentingnya menghargai ruang dan batas-batas pasangan mereka tanpa mencampuri atau melanggar privasi. Dalam Stoicisme menekankan pentingnya menghormati ruang dan batas individu dalam hubungan. Stoik mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjaga privasi dan batas pribadinya sendiri, dan sebagai mitra dalam hubungan, kita harus menghargai dan menghormati hal tersebut. Menghargai batas-batas pribadi pasangan berarti memahami bahwa setiap orang memiliki kebutuhan, keinginan, dan batasan yang unik. Ini berarti tidak mencampuri urusan pribadi mereka tanpa izin atau melanggar privasi mereka dengan bertindak secara invasif. Sebaliknya, itu melibatkan memberikan ruang yang cukup bagi pasangan untuk merasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan mereka sendiri. Dengan mempraktikkan prinsip ini, hubungan menjadi lebih seimbang, saling menghormati, dan membangun kepercayaan yang mendalam. Pasangan merasa dihargai dan diakui sebagai individu yang mandiri, yang pada gilirannya meningkatkan kedekatan emosional dan kualitas hubungan secara keseluruhan. Dengan menghargai batas-batas pribadi, kita juga membuka jalan untuk komunikasi yang lebih terbuka dan jujur. Karena pasangan merasa lebih nyaman untuk berbagi secara terbuka ketika mereka tahu bahwa privasi dan batas-batas mereka dihormati. Oleh karena itu, prinsip ini memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang sehat, harmonis, dan saling mendukung. Pelajaran yang keenam, bersyukur akan kehadirannya. Menghargai dan bersyukur atas kehadiran pasangan adalah tindakan yang sangat stoik. Mereka tidak membiarkan keserakahan atau ketidaktahuan meredam apresiasi akan kehadiran orang yang mereka cintai. Dalam Stoicisme mengajarkan kita untuk menghargai dan bersyukur atas kehadiran orang yang kita cintai dalam hidup kita. Stoik mengajarkan bahwa setiap individu adalah anugerah, dan dengan mengakui nilai mereka dalam kehidupan kita, kita membuka pintu untuk memperkaya hubungan kita dengan rasa syukur dan penghargaan yang mendalam.
menghargai kehadiran pasangan bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata terima kasih, tetapi juga tentang memahami nilai yang mereka tambahkan ke dalam kehidupan kita setiap hari. Ini melibatkan menghargai setiap momen bersama mereka, tidak hanya saat hal-hal berjalan mulus, tetapi juga dalam tantangan dan kesulitan. Dengan mempraktikkan prinsip ini, kita memperkuat ikatan emosional dengan pasangan, meningkatkan keintiman, dan memperdalam kualitas hubungan. Rasa syukur mengubah cara kita melihat orang yang kita cintai, membantu kita melihat kebaikan dan nilai-nilai yang mereka bawa ke dalam hidup kita, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Selain itu, bersyukur akan kehadiran pasangan juga membantu kita menjadi lebih sadar akan pentingnya hadir dalam kehidupan mereka dengan cara yang sama. Dengan demikian, prinsip ini menginspirasi sikap saling menghargai dan saling memperkaya dalam hubungan, menciptakan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Pelajaran yang ketujuh, terima kebenaran dengan bijak. Dalam setiap hubungan, tantangan dan konflik mungkin muncul. Seorang stoik tidak lari dari kenyataan, tetapi menerima setiap kebenaran dengan bijak dan tekad untuk memperbaiki diri dan hubungan. Dalam stoicisme menyoroti pentingnya menerima kenyataan apa adanya dengan kedewasaan dan kebijaksanaan. Stoik mengajarkan bahwa hidup kita kadang-kadang diwarnai oleh situasi yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita, dan satu-satunya hal yang dapat kita kendalikan adalah cara kita meresponsnya. Menerima kebenaran dengan bijak berarti menghadapi kenyataan tanpa penyangkalan atau perlawanan yang sia-sia. Ini melibatkan sikap-sikap yang tenang dan terbuka terhadap apa yang terjadi, serta kemauan untuk belajar dari pengalaman tersebut. Dengan mempraktikkan prinsip ini, kita mengembangkan ketahanan mental yang kuat dan kemampuan untuk tumbuh dari setiap situasi, baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Ini memungkinkan kita untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran, bukan sebagai hambatan yang tidak dapat diatasi. Selain itu, menerima kebenaran dengan bijak juga membantu kita menghindari sikap negatif seperti penyangkalan atau penolakan yang hanya akan meningkatkan penderitaan kita. Sebaliknya, kita belajar untuk menghadapi kenyataan dengan kepala tegak dan hati terbuka, memperkuat ketenangan batin dan kedamaian dalam hidup kita. Dengan demikian, prinsip ini mengajarkan kita untuk mengadopsi sikap yang bijaksana dan bijak terhadap kehidupan, membantu kita menjalani kehidupan dengan kedamaian, keberanian, dan kebijaksanaan yang lebih besar. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip stoik dalam hubungan, seseorang dapat membangun ikatan yang kuat, penuh makna, dan berkelanjutan dengan wanita yang mereka cintai. Namun, yang lebih penting lagi, ini bukan hanya tentang hubungan dengan wanita, tetapi tentang hubungan dengan sesama manusia secara keseluruhan. Sebagaimana dikatakan oleh Marcus Aurelius, "The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts." Dalam perjalanan kita mencari kebahagiaan dan makna, ajaran Stoik menjadi pemandu yang kuat, mengajarkan kita untuk mengendalikan diri, menghargai kehadiran orang lain, dan menerima kenyataan dengan bijak. Dengan demikian, mari kita memeluk kebijaksanaan Stoik dalam setiap langkah hidup kita, dan melalui itu, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap Anda menemukan nilai dan inspirasi dari pembahasan kita tentang kebijaksanaan Stoik untuk hubungan sehat. Jika Anda menikmati konten ini, jangan ragu untuk memberikan like dengan klik tombol di bawah dan berikan pendapat Anda di bagian komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe ke saluran kami untuk mendapatkan pembaruan tentang konten-konten mendatang yang akan memberikan wawasan baru dan inspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas dukungan Anda.